Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami Rusdia Mawang, anak kampung dari Pulau Kalimantan. Pada kesempatan kali ini, video yang ingin kami bagikan mengenai contoh soal dan pembahasannya untuk skripsi P3K tahun 2024, moderasi beragama, Kementerian Agama atau Kemenak. Oke, kawan-kawan Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke bagian pembahasan soalnya, di sini ada kisi-kisi moderasi beragama tahun 2023. Untuk yang tahun 2024 sementara masih belum ada atau belum terbit. Jadi kita pakai kisi-kisinya tahun 2023. Sambil menunggu kisi-kisi 2024. Mudah-mudahan tidak jauh berbeda dengan tahun 2024. Untuk materinya ada 4 materi di sini. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Yang kedua, toleransi. Yang ketiga, anti kekerasan. Yang keempat, penerimaan terhadap tradisi atau budaya. Untuk bobot soalnya atau jumlah soal, bagian pertama ada 20 butir soal dengan pilihan benar atau salah, nilainya 1 untuk yang benar dan yang salah 0. Dan bagian kedua ada jumlah soal 40 butir dengan pilihan multi choice, biasanya pilihan ganda. Untuk paling tinggi nilai 4, paling rendah 1, tidak menjawab 0. Jadi jumlah soal ada 60 butir untuk tahun 2023 kemarin dengan durasi waktu 90 menit. Untuk nilai maksimal ada 180. Oke, Bapak Ibu, kira-kira itu terlebih dahulu pengantarnya sebelum kita lanjutkan ke bagian contoh soal dan pembahasannya. Ini merupakan bagian pertama, part 1. Jumlah soal yang kami bahas ada 35 butir soal, 10 butir pilihan benar atau salah, yang 25 sisanya pilihan ganda. Jadi totalnya ada 35 soal. Oke, kita lanjut ke soal pertama. Ini merupakan pilihan benar atau salah. 1. Moderasi beragama berarti memaksakan pandangan agama kita kepada orang lain agar tercapai kesatuan pendapat. Benar atau salah? Jawabannya tentunya salah. Pembahasan pernyataan ini salah. Moderasi beragama menekankan sikap toleransi, menghargai perbedaan dan dialog antar umat beragama, bukan memaksakan pandangan agama kepada orang lain. Hal ini sejalan dengan tujuan moderasi beragama, yaitu menciptakan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat yang beragama. Kita lanjut soal nomor 2. Salah satu ciri utama moderasi beragama adalah sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan. Benar atau salah? Jawabannya tentunya benar. Pembahasan pernyataan ini benar. Sikap toleransi merupakan salah satu sikap ciri utama moderasi beragama. Toleransi berarti menghormati dan memberikan ruang kepada orang lain untuk menjalankan keyakinan mereka tanpa merasa terancam atau dipaksa. Lanjut soal nomor 3. Moderasi beragama hanya berlaku untuk hubungan antar agama, bukan untuk hubungan dalam internal agama yang sama. Benar atau salah? Jawaban yang tepat adalah salah. Pernyataan ini salah. Moderasi beragama tidak hanya berlaku antar agama, tapi juga dalam internal agama yang sama. Misalnya di antara aliran atau kelompok dalam satu agama diperlukan moderasi agama agar tercipta harmonis dan saling menghormati. Soal nomor 4. Radikalisme adalah salah satu contoh sikap yang bertentangan dengan prinsip moderasi beragama. Benar atau salah? Jawabannya benar. Pembahasan pernyataan ini benar. Radikalisme yang sering diiringi dengan sikap ekstrim dalam beragama bertentangan dengan prinsip moderasi beragama yang mengedepankan keseimbangan, toleransi, dan dialog damai. Lanjut
Nomor 5, moderasi beragama berarti menganggap semua agama sama. Jawabannya, benar atau salah? Tentunya salah. Pembahasan pernyataan ini salah. Moderasi beragama tidak berarti menyamakan semua agama, tetapi menghormati perbedaan dan menghindari sikap ekstrim, baik dalam keberagaman maupun dalam keberagaman. Mohon maaf, kami ulangi, baik dalam keberagamaan maupun dalam keberagaman. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Komitmen kebangsaan dalam konsep moderasi beragama adalah sikap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa tanpa mengorbankan nilai-nilai keagamaan yang dianut individu. Komitmen kebangsaan hanya perlu ditunjukkan dalam situasi konteks antar umat beragama. Benar atau salah? Jawabannya tentunya salah. Pembahasan. Komitmen kebangsaan harus menjadi sikap yang konsisten dan hadir dalam setiap situasi, bukan hanya ketika terjadi konflik. Sikap ini diwujudkan oleh penghormatan terhadap keberagaman budaya, agama, dan tradisi yang ada di Indonesia. Hal ini mencerminkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 7. Moderasi beragama di Indonesia bertujuan untuk memperkuat komitmen kebangsaan dengan cara mencegah ekstremisme dan radikalisme. Penerapan moderasi beragama bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu. Benar atau salah? Jawabannya tentunya salah. Pembahasan, moderasi beragama tidak bertentangan dengan nilai agama apapun. Sebaliknya, moderasi beragama mendorong setiap individu untuk menjalankan agamanya dengan cara yang tidak merugikan atau memaksakan kepada orang lain. Prinsip ini bertujuan menciptakan harmoni sosial dan menjaga stabilitas bangsa. Nomor 8, salah satu bentuk komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama adalah mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Komitmen kebangsaan menuntut penghapusan identitas agama dalam kehidupan bermasyarakat. Benar atau salah? Tentunya jawabannya salah. Pembahasan, komitmen kebangsaan tidak mengharuskan penghapusan identitas agama. Sebaliknya, identitas agama adalah bagian dari kekayaan bangsa. Namun, penting untuk memastikan bahwa identitas agama tidak digunakan untuk memecah belah atau mengutamakan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan bersama. Soal nomor 9. Seorang individu yang berpegang pada prinsip moderasi beragama akan menolak semua tradisi lokal yang tidak disebutkan dalam ajaran agama. Benar atau salah? Tentunya salah. Pembahasan, moderasi beragama menekankan pada sikap tengah, menghormati keberagaman dan tidak ekstrim dalam beragama. Salah satu ciri moderasi beragama adalah menghargai tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai pokok ajaran agama. Tradisi seperti adat istiadat, budaya, atau kebiasaan masyarakat yang seringkali menjadi sarana memperkuat nilai-nilai luhur seperti persatuan, toleransi, dan gotong royong. Soal nomor 10. Moderasi beragama hanya berlaku bagi masyarakat yang hidup di wilayah multikultural. Benar atau salah? Jawabannya tentunya salah. Pembahasan, moderasi beragama tidak terbatas pada masyarakat multikultural saja. Prinsip moderasi beragama berlaku di mana saja, baik dalam masyarakat yang homogen maupun heterogen. Sikap ini relevan untuk menjaga harmoni sosial, menghargai keberagaman, dan mencegah ekstremisme dalam konsep apapun. Oke, kita lanjut soal nomor 11, pilihan ganda. Moderasi beragama bertujuan untuk menjaga harmoni di tengah keberagaman. Salah satu indikator moderasi beragama adalah A. Komitmen kebangsaan, B. Fanatisme terhadap agama tertentu, C. Penolakan terhadap budaya lokal, D. Memprioritaskan kepentingan kelompok sendiri. Jawaban yang tepat adalah A. Pembahasan, moderasi beragama bertumpu pada sikap tengah, wasatiyah, yang bertujuan menjaga keharmonisan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Indikator moderasi beragama meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, dan anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi lokal selama tidak bertentangan dengan prinsip agama.
Lanjut soal nomor 12. Salah satu praktik moderasi beragama adalah menghindari sikap ekstrim dalam beragama. Contoh sikap ekstrim yang perlu dihindari adalah A. Menghormati perbedaan pendapat antar umat beragama. B. Menggunakan kekerasan untuk memaksakan pandangan agama. C. Mengadakan dialog antar umat beragama untuk membangun harmoni. D. Melibatkan diri dalam kegiatan sosial lintas agama. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan sikap ekstrim atau ekstremisme adalah salah satu hal yang bertentangan dengan moderasi beragama. Kekerasan dalam bentuk apapun, termasuk memaksakan pandangan agama, adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moderasi beragama. Oke, lanjut soal nomor 13. Berikut ini adalah prinsip utama dalam moderasi beragama kecuali yang bukan. A. Toleransi terhadap perbedaan. B. Anti kekerasan. C. Egoisme kelompok. D. Keseimbangan antara keimanan dan kemanusiaan. Jawaban yang tepat adalah C. Pembahasan prinsip moderasi beragama mencakup toleransi, menolak kekerasan, dan menjaga keseimbangan antara keimanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Egoisme kelompok justru bertentangan dengan semangat moderasi, karena tentunya dapat memicu konflik dan mengesampingkan nilai kebersamaan. Lanjut soal nomor 14. Dalam konteks moderasi beragama, sikap yang mencerminkan komitmen kebangsaan adalah A. Mengutamakan kepentingan kelompok agama tertentu di atas kepentingan bangsa. B. Menjunjung tinggi persatuan meskipun terdapat perbedaan keyakinan. C. Mengabaikan nilai agama demi menjaga keutuhan bangsa. D. Memaksakan nilai agama mayoritas kepada semua pihak. Jawaban yang tepat tentunya adalah B. Pembahasan komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Soal nomor 15. Salah satu pilar moderasi beragama adalah komitmen kebangsaan. Komitmen kebangsaan mencakup A. Meningkatkan wawasan kebangsaan dengan memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. B. Mengutamakan agama tertentu sebagai landasan utama bernegara. C. Membatasi kebebasan beragama demi menjaga ketertiban masyarakat. D. Mengesampingkan keragaman budaya dari persatuan bangsa. Jawaban tepat adalah A. Pembahasan komitmen kebangsaan mencakup pemahaman mendalam tentang nilai-nilai kebangsaan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut soal nomor 16. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh konkret penerapan komitmen kebangsaan sesuai dengan moderasi beragama adalah A. Membantu tetangga tanpa memandang suku, agama, atau ras. B. Membatasi interaksi sosial hanya dengan kelompok seagama. C. Membentuk komunitas yang hanya menerima anggota dan agama tertentu. D. Menolak bekerja sama dengan orang yang berbeda keyakinan. Jawaban tepat tentunya adalah A. Pembahasan sikap membantu tanpa memandang perbedaan menunjukkan nilai inklusivitas dan toleransi. Pembahasan soal nomor 17. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan harmoni sosial di masyarakat. Sikap berikut yang menunjukkan kurangnya komitmen kebangsaan adalah A. Menjaga persatuan antar umat beragama. B. Menolak toleransi terhadap agama lain. C. Menghormati perayaan hari besar agama lain. D. Mendukung dialog antar umat beragama. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan menolak toleransi terhadap agama lain bertentangan dengan nilai moderasi beragama dan komitmen kebangsaan. Sikap ini dapat memicu konflik dan mengancam harmoni sosial yang menjadi dasar keberagaman di Indonesia. Lanjut soal nomor 18. ASN, Kementerian Agama, diwajibkan mengimplementasikan moderasi beragama dalam kehidupan kerja. Contoh penerapan moderasi beragama adalah A. Menghindari dialog antar agama untuk menghindari konflik. B. Mendukung kegiatan yang mempromosikan toleransi dan dialog antar umat beragama.
C. Mempromosikan keunggulan salah satu agama di atas yang lain. D. Menyebarkan ajaran agama tertentu melalui media sosial resmi kantor. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi, keterbukaan, dan saling memahami dalam keberagaman. ASN Kementerian Agama memiliki tanggung jawab untuk mendukung inisiatif yang mempererat persatuan dan kebersamaan. Lanjut soal nomor 19. Apa yang menjadi prinsip utama dalam moderasi beragama yang harus dipegang oleh ASN Kementerian Agama? A. Menegakkan supremasi hukum agama tertentu. B. Menjaga keseimbangan antara komitmen keagamaan dan komitmen kebangsaan. C. Mempromosikan eksklusivitas agama tertentu dalam lingkungan kerja. D. Mengutamakan kepentingan golongan mayoritas di atas lainnya. Jawaban tepat adalah B. Prinsip moderasi beragama adalah menjaga keseimbangan antara pengamalan ajaran agama yang kuat dengan tetap pertahankan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lanjut soal nomor 20. Bagaimana seharusnya seorang ASN Kemenak menyikapi pelaksanaan tradisi luka yang bercampur dengan kepercayaan tertentu? A. Mendukung selama tidak bertentangan dengan aturan agama dan hukum. B. Melarang tradisi tersebut agar lebih murni sesuai ajaran agama. C. Mengkritik pelaksanaan tradisi agar mengubah kebiasaan mereka. D. Membiarkan tanpa peduli karena bukan bagian dari tanggung jawab. Jawaban tepat adalah A. Pembahasan, sebagai ASN Kemenak, tugas utama adalah melihara kerukunan umat beragama, termasuk memahami tradisi lokal yang seringkali bercampur dengan kepercayaan tertentu. Selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau melanggar prinsip-prinsip agama, ASN seharusnya mendukungnya sebagai bagian dari upaya menjaga harmoni sosial. Lanjut soal nomor 21. Seorang ASN Kemenak bertugas di daerah dengan tradisi keagamaan yang berbeda dari keyakinannya. Apa yang harus dilakukan? A. Memaksakan keyakinannya pada masyarakat setempat. B. Membina masyarakat agar meninggalkan tradisi tersebut. C. Belajar memahami tradisi tersebut untuk menjalin hubungan baik. D. Menolak untuk bekerja di daerah tersebut. Jawaban yang tepat adalah C. ASN Kemenak dituntut untuk bersikap profesional dan adaptif terhadap keberagaman tradisi keagamaan di berbagai daerah. Dengan memahami tradisi lokal, ASN dapat jalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat, sekaligus mencerminkan sikap toleransi dan profesionalisme. Lanjut soal nomor 22. Dalam sebuah acara adat yang melibatkan ritual tradisional, ASN Kemenak diundang untuk hadir. Apa tindakan yang paling tepat? A. Menolak undangan karena tidak sesuai dengan keyakinannya. B. Menghadiri acara sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya lokal. C. Menghadiri acara dan memberikan kritik terhadap ritualnya. D. Mengajukan pengubahan acara agar lebih sesuai dengan ajaran agama tertentu. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan, menghadiri acara adat adalah bentuk penghormatan terhadap masyarakat dan tradisi lokal. Meskipun ada perbedaan dalam keyakinan, kehadiran seorang ASN menunjukkan sikap inklusif dan mendukung kerukunan antar umat beragama. Soal nomor 23. Toleransi terhadap perbedaan budaya dan tradisi keagamaan dapat tercermin dari A. Memaksakan satu tradisi agama diterima semua pihak. B. Menghormati keyakinan dan budaya tanpa menghakimi. C. Mengabaikan perbedaan dan tercipta kesamaan. D. Menolak tradisi yang tidak sesuai dengan norma mayoritas. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan, toleransi adalah kunci dalam menjaga harmoni di masyarakat yang beragam. ASN terutama di Kemenak harus mampu menunjukkan sikap menghormati tanpa menghakimi, karena ini adalah fondasi untuk menciptakan kerukunan. Lanjut soal nomor 24. Pernyataan berikut yang paling mencerminkan prinsip anti kekerasan dalam kehidupan beragama adalah A. Memaksakan ajaran agama sendiri kepada orang lain agar mereka memahami dengan benar.
B. Menghormati perbedaan keyakinan dan menyelesaikan konflik dengan dialog. C. Menghindari dialog antarumat beragama untuk menjaga kemurnian ajaran. D. Melakukan aksi protes keras terhadap kelompok yang dianggap menyimpang. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan prinsip anti kekerasan mengajarkan pentingnya menyelesaikan konflik secara damai melalui dialog. Sikap menghormati perbedaan dan keterbukaan untuk berdiskusi adalah inti dari moderasi beragama. Lanjut soal nomor 25. Sikap yang paling sesuai dengan moderasi beragama dalam mencegah tindakan kekerasan adalah A. Melakukan kampanye melawan kelompok agama lain yang dianggap tidak sesuai. B. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan menghargai keberagaman. C. Membiarkan tindakan kekerasan atas nama agama karena itu adalah bagian dari keyakinan. D. Menghindari keterlibatan dalam diskusi antar agama untuk mencegah konflik. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan moderasi beragama menekankan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap keberagaman, dan edukasi yang mendorong pahaman bersama. Kampanye melawan kelompok lain atau membiarkan kekerasan bertentangan dengan semangat moderasi. Lanjut soal nomor 26. Tindakan berikut yang mencerminkan moderasi beragama dalam menolak kekerasan adalah A. Menyebarkan pesan kebencian melalui media sosial untuk melawan kelompok intoleran. B. Mendirikan organisasi yang bertujuan untuk mengkritik tajam praktik ibadah agama lain. C. Mendukung program pemerintah yang mempromosikan kerukunan umat beragama. D. Membuat propaganda agresif untuk membela agama dari ancaman kelompok lain. Jawaban tepat adalah C. Pembahasan moderasi beragama mendukung kerjasama dengan pemerintah dan pihak lain yang mempromosikan perdamaian dan kerukunan. Lanjut soal nomor 27. Apa tujuan utama dari kebijakan moderasi beragama bagi ASN Kementerian Agama? A. Meningkatkan supremasi satu agama tertentu. B. Membentuk ASN yang ekstrim dan tegas dalam keyakinannya. C. Membangun kehidupan sosial yang harmonis, damai, dan inklusif. D. Mendorong ASN untuk tidak terlibat dalam isu-isu keberagaman. Jawaban yang tepat adalah C. Tujuan utama moderasi beragama adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup rukun meski dalam keberagaman. ASN Kemenak diharapkan menjadi teladan dalam menghormati keberagaman dan memfungsikan nilai-nilai toleransi serta inklusi. Lanjut soal nomor 28. Dalam konteks moderasi beragama, sikap ASN Kementerian Agama yang benar terhadap perbedaan keyakinan di lingkungan kerja adalah A. Menghindari interaksi dengan pemeluk agama lain. B. Memaksakan keyakinan pribadi kepada orang lain. C. Menghormati dan bekerjasama tanpa memandang latar belakang agama. D. Memprioritaskan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan umum. Jawaban tepat adalah C. Pembahasan ASN Kemenak dituntut untuk menjadi teladan dalam kehidupan beragama yang damai dan inklusif. Salah satu caranya adalah dengan menghormati perbedaan dan bekerjasama untuk kepentingan bersama, terlepas dari latar belakang agama. Lanjut soal nomor 29. Salah satu ancaman terbesar bagi penerapan moderasi beragama adalah A. Pendidikan yang inklusif. B. Penyebaran ideologi ekstremisme. D. Dialog antar agama yang terbuka. D. Kebebasan berpendapat yang sehat. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan ideologi ekstremisme bertentangan dengan prinsip moderasi beragama karena seringkali bersifat inklusif, intoleran, dan cenderung menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan. ASN Kemenak memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran ideologi ini dengan memperkuat nilai-nilai moderasi. Lanjut soal nomor 30. Apa yang dimaksud dengan moderasi beragama menurut PMA nomor 3 tahun 2024? A. Memperkuat ajaran agama tertentu di atas agama lain. B. Menjaga keseimbangan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tetap menghormati keberagaman. C. Menjadikan agama sebagai alat politik untuk mencapai tujuan tertentu. D. Membatasi praktik keagamaan dalam kehidupan sosial. Jawaban yang tepat adalah B.
Menurut Peraturan Menteri Agama atau PMA nomor 3 tahun 2024, moderasi beragama adalah sikap menjaga keseimbangan dalam memahami dan menjalankan ajaran agama tanpa melampaui batas, dengan tetap menghormati keberagaman dan ciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut soal nomor 31. Salah satu indikator dari moderasi beragama ditekankan dalam PMA nomor 3 tahun 2024 adalah A. Fanatisme berlebihan terhadap agama sendiri. B. Toleransi terhadap perbedaan. C. Dominasi terhadap kelompok agama minoritas. D. Penolakan terhadap tradisi lokal. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan PMA nomor 3 tahun 2024 menekankan pentingnya sikap toleransi terhadap perbedaan sebagai salah satu indikator moderasi beragama. Sikap ini mencakup penghormatan terhadap pandangan tradisi dan keyakinan orang lain. Lanjut soal nomor 32. Apa peran utama ASN Kemenak dalam mengimplementasikan moderasi beragama sesuai PMA nomor 3 tahun 2024? A. Membatasi kegiatan keagamaan di masyarakat. B. Mengembangkan pemahaman agama inklusif dan toleran. C. Memaksakan nilai agama kepada masyarakat. D. Meningkatkan segregasi antar kelompok keagamaan. Jawaban tepat adalah B. ASN Kemenak bertanggung jawab untuk menjadi teladan dalam mengembangkan pemahaman agama yang inklusif dan toleran, sesuai dengan prinsip moderasi beragama yang tercantum dalam PMA ini. Lanjut soal nomor 33. Menurut PMA nomor 3 tahun 2024, yang bukan merupakan prinsip moderasi beragama adalah A. Keadilan. B. Keseimbangan. C. Ekstremisme. D. Toleransi. Jawaban tepat adalah C. Pembahasan ekstremisme bertentangan dengan prinsip moderasi beragama yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan toleransi untuk menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Lanjut soal nomor 34. Bagaimana penerapan moderasi beragama dapat mendukung tugas dan fungsi ASN Kemenak? A. Dengan membatasi diskusi antar agama. B. Dengan menciptakan hubungan harmonis antara agama dan kebangsaan. C. Dengan memisahkan nilai agama dan kehidupan sehari-hari. D. Dengan pengmusikan agama tertentu sebagai yang paling benar. Jawaban yang tepat adalah B. Penerapan moderasi beragama mendukung tugas dan fungsi ASN Kemenak dalam menciptakan hubungan harmonis antara nilai agama dan kebangsaan, sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut soal nomor 35. Dalam konteks moderasi beragama, apa yang maksud dengan sikap inklusif? A. Menganggap semua agama sama. B. Menerima keberadaan agama lain tanpa merasa terancam. C. Menghindari hubungan dengan orang yang berbeda agama. D. Mempromosikan satu agama sebagai yang paling benar. Jawaban tepat adalah B. Pembahasan sikap inklusif berarti menerima keberadaan agama lain dan menjalin hubungan baik tanpa merasa terancam oleh perbedaan. Oke, kawan-kawan Bapak Ibu, sudah selesai sampai 35 soal. Ini bonus soal tambahan 1. Apa yang dimaksud dengan tawazun dalam moderasi beragama? A. Mengedepankan kebebasan mutlak tanpa batasan. B. Menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. C. Mengutamakan keyakinan pribadi tanpa memperhatikan keberagaman. D. Menolak keberadaan agama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, apa jawabannya Bapak Ibu? Ini mudah, berasal dari bahasa Arab. Kata tawazun artinya keseimbangan. Jawaban yang tepat adalah B. Pembahasan tawazun adalah moderasi beragama. Tawazun dalam moderasi beragama berarti menjaga keseimbangan baik dalam aspek kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Hal ini mencakup penghormatan terhadap hak individu, kepentingan kelompok, dan keberagaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait contoh soal moderasi beragama pada bagian pertama kali ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan. Akhirnya kami sudah mengucapkan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.